Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Muhammad dengan NIM B1B1210060. Di sini saya akan membuat tugas tentang sistem perpajakan di pemerintahan kabupaten untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya makmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain itu, untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah atau APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program kerjanya. Kemudian ciri-ciri pajak daerah yang membedakan dengan pajak pusat. Yang pertama ada pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Kemudian yang kedua ada pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Kemudian yang ketiga ada pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Kemudian yang keempat ada pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda. Kemudian ada jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten. Yang pertama itu ada pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Kemudian yang kedua ada pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dan biaya pelayanan yang diberikan oleh sebuah restoran. Kemudian ada yang ketiga ada pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang kenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau pungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjek adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0% dari 35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Kemudian yang keempat ada pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, dan media yang dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25%
dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Kemudian yang kelima ada pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Kemudian ada pajak mineral dan bukan logam. Pajak mineral dan bukan logam merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang pertama itu ada dua. Yang pertama tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25. Kemudian yang kedua ada tarif untuk batuan sebesar 20%. Kemudian ada yang ketujuh pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan baik baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%. Kemudian ada pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersial. Komersil besar tarif pajak air tanah adalah 20%. Kemudian yang kesembilan ada pajak burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. Kemudian ada yang ke-10 pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan. Tarif pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan atau perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%. Kemudian yang 11 ada pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan yang atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Kemudian penerapan dan pengelolaan pajak di kabupaten. Yang pertama ada penetapan jenis pajak. Pemerintah kabupaten menetapkan jenis pajak yang akan dikenakan di wilayahnya seperti pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan sebagainya. Penetapan jenis pajak ini berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD kabupaten. Kemudian ada pendaftaran wajib pajak. Setiap warga atau badan usaha yang memiliki kewajiban pajak di kabupaten harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Keuangan Daerah. Mereka akan diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak. Kemudian ada pemungutan pajak. Pemerintah kabupaten akan melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak yang telah terdaftar. Pemungutan dilakukan berdasarkan aturan dan tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Kemudian ada penyampaian laporan wajib pajak di kabupaten wajib menyampaikan laporan bulanan atau tahunan mengenai pembayaran pajak yang telah dilakukan. Laporan ini digunakan sebagai bukti pemenuhan kewajiban pajak. Kemudian yang kelima ada pemeriksaan dan penagihan.
Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Keuangan Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap peraturan wajib pajak terhadap pajak yang harus mereka bayarkan. Kemudian ada pemanfaatan dana pajak. Dana yang diperoleh dari penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten tersebut. Dana ini digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat pemerintah daerah. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pemungutan pajak daerah. Yang pertama ada tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh kesulitan sistem perpajakan, pemahaman yang kurang mengenai kewajiban pajak, dan miskinnya ketersediaan petugas pajak. Kemudian ada kemampuan pengelolaan pajak. Beberapa kabupaten mungkin kurang mampu mengelola pajak dengan baik karena kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas manajemen pajak dan penggunaan dana pajak. Kemudian ada meningkatkan akses akses informasi. Warga masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang program pajak dan manfaatnya untuk kehidupan mereka. Pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam menyebarkan informasi mengenai pajak melalui media sosial, brosur maupun pelatihan mengenai pajak. Kemudian ada kualitas layanan publik kurang memadai. Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah harus digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, seringkali kualitas pelayanan publik masih belum memadai di beberapa kabupaten. Kemudian ada kewajiban pajak yang tidak tepat sasaran. Beberapa kebijakan pajak yang diambil oleh pemerintah daerah mungkin tidak tepat sasaran dan kurang merata. Hal ini dapat membuat wajib pajak merasa tidak semangat membayar pajak karena tidak melihat manfaatnya secara langsung. Kemudian yang terakhir, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah. Beberapa wajib pajak mungkin tidak mematuhi kewajiban perpajakan karena kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum secara ketat agar wajib pajak tidak melanggar perpajakan. Tuh. Untuk kesimpulannya, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan kepada penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintah lainnya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai penggunaan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.